Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ada di situ semua, ada ngumpul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa, yang mana atas kuasanya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lakukan pada pagi sampai dengan siang ini. Yang pertama itu adalah registrasi peserta via Zoom meeting yang Bapak Ibu sudah lakukan dengan tanda Bapak Ibu sudah bisa login dan sudah bisa melihat stream kami. Terus kemudian pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala KPN Sungai Penuh, Bapak Desriandi. Kemudian barulah kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengantar implementasi billing perbendaharaan yang akan dibawakan oleh Fikri Ardiansyah Silalahi. Setelah materi, kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baru kita lakukan diskusi dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:12, langsung kita masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Desriandi selaku Kepala KPN Sungai Penuh. Kepada Bapak Desriandi, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, yang saya hormati KPA Satuan Kerja, Kepala Bagian Keuangan, Pemda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bendahara pengeluaran atau yang mewakili, serta peserta asosiasi pada pagi hari ini. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan beliau kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengadakan sesi billing system BPS. Perlu diketahui, latar belakang dadakan acara ini adalah nota dinas per dirjen kami, yaitu per 17 mengenai tata cara penyelenggaraan penerimaan negara secara
kode billing penerimaan negara lainnya melalui billing perbendaharaan, dan perkembangannya desa perlu menyesuaikan juga bahwa kepada Pemda, karena di sini terdapat setoran PFK pihak ketiga yang disetor mamanya dari untuk potongan 10% dan IWP 2% untuk BPJS, karena PNBP selain dari penerimaan negara yang bersumber dari bendahara, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, telah diadakan sebelumnya dengan memakai aplikasi Simponi. Berikutnya untuk sore hari ini menghadirkan narasumber dari KPPN Sungai Penuh, yaitu Saudara Ananda Fikri Ardiansyah dan Jamal, untuk kedepannya, karena akan berlakunya tanggal 17 Januari nanti secara bertahap, karena ada aplikasi masing-masing eselon 1 itu satu pajak memakai billing sistem penerimaan negara pajak, yang kedua PNBP yang dipunyai, yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dan yang satu lagi Direktorat Perbendaharaan, yaitu Treasury Billing Sistem Perbendaharaan. Dan kedepannya sambil peralihan teknologi mungkin bisa nanti akan digabungkan ketiga aplikasi ini, karena sebelumnya kita telah punya satu aplikasi yang sakti yang berbagai macam aplikasi, ada modul penerimaan, perencanaan, semuanya aplikasi itu disatukan, aplikasi sakti, dan kedepannya penerimaan negara ini juga akan digabung menjadi satu. Untuk itu saya minta kepada Bapak-bapak dan Ibu semua untuk mengikuti secara cermat, dan kalau ada pertanyaan nanti yang berkenan mengenai penerimaan negara yang ada kendala di lapangan, silahkan menanyakan secara detail ke narasumber kami, karena Simponi itu nanti akan dinonaktifkan secara berangsur-angsur gitu. Sama dengan kemarin itu kita memakai aplikasi selain Sakti, dan sekarang mulai Januari kita memakai aplikasi Sakti. Telah dimulai beberapa satuan kerja di lingkup KPPN Sungai Penuh telah memintakan uang persediaan secara tunai maupun KKP, kartu kredit pemerintah. Untuk itu saya minta ada diskusi interaktif nanti antara Bapak-bapak dan Ibu semua dengan narasumber kami, karena kedepannya layanan secara virtual ini tidak bisa terhindarkan lagi. Kalau ada kendala di lapangan, baik itu mengenai aplikasi ini, silahkan datang ke customer kami, yaitu Ananda Jamal. Demikian sekilas mungkin latar belakang kenapa perlu kita sosialisasikan Treasury Billing System ini nanti yang tidak diakomodir oleh aplikasi Simponi dan akan diadopsi dengan aplikasi TBS ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti solusi pada pagi ini. Terima kasih yang telah menghadiri acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian perkenan Bapak Ibu semua, saya akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ini, silahkan dilanjutkan secara sama Saudara Jamal dan Ananda Fikri Ardiansyah. Demikian, silakan Bapak Ibu semua mengikutinya. Mungkin dengan berakhir acara ini, sambutan ini, saya mohon pamit, dan Bapak Ibu semua silakan sampai jam berapa nih Mas Jamal? Jam 11 kita sudah selesai. Kalau ada kendala silakan menghubungi saudara yang berdua ini, Jamal dan Fikri. Demikian, silakan dilanjutkan Jamal. Saya mohon pamit Bapak Ibu semua karena ada pekerjaan lain yang perlu saya kerjakan. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Dastriandi atas sambutan yang telah diberikan. Sekiranya ada agenda lain, Bapak Dastriandi kami persilakan untuk terlebih dahulu meninggalkan ruangan.
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan terkait implementasi billing system oleh Saudara Fikri Ardiansyah Silalahi. Kepada Saudara Fikri, waktu dan tempat kami silakan. Udah bisa, Fik? Apanya? Tidak apa-apa. Coba dulu, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar Bang Fikri. Terima kasih Pak. Share screen-nya. Ya. Ya, ada. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin ada yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Ardiansyah Silalahi. Saya di KPPN Sungai Penuh selaku sebagai staf atau pelaksana di seksi bank. Yang pertama-tama mungkin marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya cukup penting bagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Kepala KPPN Sungai Penuh, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mensosialisasikan terkait sistem billing perbendaharaan negara, di mana sistem billing perbendaharaan ini merupakan pergantian atau perubahan aplikasi yang semula itu Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi Simponi. Nah, pada tahun ini kemungkinan nanti akan beralih menggunakan EBS sebenarnya, Especially Billing System. Jadi langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih kita harus menggunakan EBS ini? Nah, yang pertama itu yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa selama ini itu terdapat 3 pilar penerimaan negara. Yang pertama ada DJP yang mengelola penerimaan pajak. Itu selama ini Bapak Ibu menggunakan e-billing sebutannya. Selanjutnya ada dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengelola penerimaan cukai dan pajak. Itu aplikasinya sebutannya CIPSA. Dan yang ketiga itu ada Simponi itu sendiri yang merupakan produk dari Direktorat Jenderal Anggaran yang mengelola PNBP dan sekaligus penerimaan negara lainnya. Adapun yang kedua yaitu DJA mengalami kesulitan dalam menangani pertanyaan dan dalam mengidentifikasi setoran penerimaan negara lainnya. Pak, maaf suaranya eko Pak. Mungkin yang KPPN Sungai Penuhnya bisa di-mute dulu Pak. Oh, yang KPPN Sungai Penuh. Punya Bang di-mute dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, apa masih berbayang suaranya? Enggak, udah oke. Hilang Mas. Ya. Terima kasih. Yang ketiga itu dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 Simponi itu telah menatausahakan sekitar 26,2 juta transaksi penerimaan negara per tahun. Itu dengan nilai 318,8 triliun. Dengan transaksi penerimaan negara lainnya, itu ada sebanyak 589.000. Itu sekitar 2,74% dari 26,2 juta tadi.
dengan nominal 73,996 triliun atau 23,21% dari total penerimaan yang terjadi pada 1 tahun tersebut. Nah, kita masuk ke apa sih sebenarnya tujuan dari penyesuaian biler penerimaan negara ini. Yang pertama adalah DJPB itu mengelola penerimaan negara lainnya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaraan. Jadi ibaratnya itu kayak dikembalikan gitu. Yang seharusnya memang DJPB yang mengelola terkait penerimaan negara lainnya, yang seawalnya di DJA maka dikembalikan ke DJPB. Lalu yang kedua adalah mewujudkan pengelolaan penerimaan negara lainnya yang akuntabel dan efisien. Ini mungkin sekilas dari definisi-definisi yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami. Apa itu biler? Biler itu adalah unit eselon 1 dari Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing. Kode billing itu apa sih? Kode billing itu adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh portal biller atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian nantinya. Tugas dari biller itu dalam hal ini adalah DJPB, yaitu menyediakan dan mengelola sarana perekaman, menyampaikan kode billing ke sistem settlement, dan melakukan rekonsiliasi. Dasar hukum dari pelaksanaan ataupun penunjukan DJPB selaku eselon 1 di unit Kementerian Keuangan sebagai biller adalah PMK 225/PMK 05 tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa Ditjen Perbendaraan menyediakan dan mengelola sarana perekaman data transaksi penerimaan negara. Nah, dari tadi kita disebutkan penerimaan negara lainnya. Apa sih penerimaan negara lainnya itu? Jadi penerimaan negara lainnya itu antara lain yang pertama ada dana PFK, ini nanti berkaitan dengan berarti dari Pemda ya. Terus yang kedua ada pengembalian belanja. Terus yang ketiga ada setoran sisa UP atau TUP yang baru beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu selesaikan ya, Bapak Ibu Satuan Kerja. Dan yang terakhir ada penerimaan lainnya. Kita lanjut. Jadi billing perbendaraan itu merupakan sarana perekaman dan pengelolaan data transaksi penerimaan negara lainnya yang disediakan oleh DJPB. Pengguna-penggunanya itu antara lain bendara pengeluaran Satker, BUD atau bendara SKPD, Satker penerima hibah, bendahara penerimaan KPKNL, dan pihak lain yang ditentukan. Nanti output dari billing perbendaraan ini adalah kode billing. Sebenarnya sih ya sama aja gitu kayak kita selama ini buat kode billing di Simponi, cuman kita hanya beralih aplikasi gitu. Pengelolanya seperti yang tadi sudah saya sebutkan yaitu DJPB selaku biller. Nanti ada pengelola yang ditunjuk. Nah, pengelola-pengelola yang ditunjuk itu meliputi seluruh direktorat pada DJPB. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama dari sisi pengelolaan penerimaan negara, itu manfaatnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan penerimaan negara yang lebih akurat dan efisien. Sedangkan dari sisi optimalisasi portal penerimaan negara, mungkin selama ini akses pada portal SSO itu atau portal penerimaan negara kurang optimal gitu. Jadi sehingga dengan adanya billing perbendaraan ini nantinya portal SSO akan meningkatlah aksesnya. Terus yang ketiga dalam hal penyusunan database PNS. Ini akan menjadi sarana untuk pengumpulan data PNS aktif Pemda sebagai data dukung dalam perhitungan pembayaran PFK. Yang keempat itu validitas data PFK yang mendukung verifikasi ketepatan jumlah dan ketepatan waktu pembayaran iuran pensiun Pemda. DJPB itu ditunjuk sebagai biller penerimaan negara lainnya yang menyediakan dan mengelola sarana perekaman data. Yang tadi sudah disebutkan bahwa ini sebutannya adalah Treasury Billing System. Nanti sama aja, dia akan menggunakan akun sesuai bagian akun standar. Nanti akan diterbitkan kode billing,
Nah, kode billing itu memiliki masa aktif selama 7 hari. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian akan melakukan perekaman data secara mandiri. Ya kurang lebih sama kayak selama kita pakai Symfony. Nanti ada mungkin yang paling urgent, yang pertama itu adalah pendaftaran ataupun migrasi user Symfony. Nanti secara teknisnya akan kita simulasikan, nanti disimulasikan oleh Bapak Jamal. Nanti yang pertama itu, jika nanti Bapak Ibu sekalian belum pernah atau belum punya user Symfony, maka kita akan melakukan pendaftaran melalui perekaman data. Nanti perekamannya itu ada data, memilih data tipe penggunanya apa, menginput email, password, jenis NPWP, nomor NPWP, nama, alamat, dan sebagainya. Setelah itu nanti akan dikirimkan tautan aktivasi ke email yang tadi diinput. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian melakukan aktivasi dan terdaftar sebagai pengguna. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah punya user Symfony lah pastinya. Nanti yang sudah punya user Symfony akan melakukan migrasi user Symfony. Nanti di aplikasi itu ada kok menunya. Jadi diklik aja migrasi user Symfony-nya. Nanti kayak penggunanya itu melakukan perekaman alamat email dan username yang digunakan pada Symfony. Nanti setelah dimasukkan email dan username Symfony-nya, nanti dia akan memerintahkan untuk reset password. Nah, nanti setelah di reset password, nah nanti terdaftarlah sebagai pengguna TBS ini. Kita lanjut ke portal penerimaan negara sebagai biller pendanaan. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pemindahan pembuatan billing non anggaran dari sistem Symfony ke billing perbendaharaan. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu, hanya untuk merubah aplikasi aja. Nah, yang Symfony nanti masih tetap akan bisa digunakan, Bapak Ibu sekalian, akan tetapi hanya difokuskan pada pembuatan billing PNBP saja. Nah, untuk yang PNBP, nah untuk yang penerimaan lainnya, yang seperti PFK, pengembalian belanja, setoran sisa UP atau TUP, dan penerimaan negara lain-lain, contohnya kayak penerimaan hasil penjualan aset, atau setoran sisa hibah langsung, ataupun penerimaan kas BLU, itu nanti akan menggunakan Treasury Billing System produk dari DJPB ini. Nah, nanti setelah billing perbendaharaan ini digunakan sepenuhnya, maka pembuatan billing penerimaan lainnya ini pada aplikasi Symfony akan ditutup. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau misalnya nanti ada pengembalian belanja, terus Bapak Ibu membuat billingnya di Symfony, ternyata nggak bisa gitu, karena sudah beralih ke Treasury Billing System. Nah, jadi selama itu semua jenis billing selain PNBP itu juga dikelola oleh sistem Symfony, yang dalam hal ini yang mengelola adalah DJA. Nah, pada sebenarnya itu khusus yang non anggaran ini harusnya memang dikelola oleh DJPB, sehingga dilakukanlah pengembalian fungsi DJPB sebagai pengelola billing perbendaharaan. Terus portal penerimaan negara juga belum digunakan secara maksimal, sehingga pengelolaan billing perbendaharaan itu akan meningkatkan fungsi portal penerimaan negara tersebut. Nah, yang ketiga, satuan kerja atau Pemda dapat menggunakan portal penerimaan negara itu untuk pembuatan billing maupun sekaligus untuk pembayaran. Jadi kedua layanan tersebut dilaksanakan dalam satu pintu. Seperti
itu. Ada pensiun, BPJS Kesehatan. Maka nanti aplikasinya dapat diakses dengan membuka www.mpn.kemenq.go.id. Nah, disediakan juga portal untuk training pada KPPN-nya, yaitu training mpn.kemenq.go.id. Nah, ini yang seperti Bapak Ibu sudah ketahui ya, bahwa biller-biller selama ini tuh kayak pembuatan billing pajak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian menggunakan e-billing. Terus yang pembuatan billing bea cukai itu CISA, pembuatan billing PNBP itu Simponi gitu. Nah, yang pembuatan billing perbendaharaan ini nanti akan menggunakan TBS. Ya, untuk alurnya ya sudah sama-sama kita pahami. Nah, bahwa nanti setelah terbit kode billing, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembayaran pada collecting agent. Nah, collecting agent ini dalam hal ini bank pos persepsi gitu. Misalnya ke mana atau mau lewat online karena layanan elektronik juga bisa, dari ATM atau dari mana aja bisa. Nah, ini sekilas tentang jenis prefix kode billingnya. Nah, kalau yang penerimaan pajak dalam negeri yang selain cukai itu ada unsur angka 0, 1, 2, dan 3-nya. Terus untuk yang penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan dalam negeri berupa cukai dan pajak, itu kode billingnya ada unsur 4, 5, dan 6-nya. Terus yang PNBP nanti ada unsur angka 8-nya di billingnya. Dan untuk yang punya DJPB tersendiri, yaitu penerimaan negara lainnya, yang ada PFK, pengumpulan belanja, setoran sisa UP, TUP, dan penerimaan negara lainnya, itu nanti ada unsur angka 7 di billingnya. Kita lanjut. Nah, untuk yang terkait pembuatan billing untuk data PFK, nanti itu ada data detail PFK PNS Pemdanya yang sama-sama bisa kita lihat, yaitu ada NIP, NIK, nama, terus golongan pegawai, bulan gaji dan tahun gaji, kode OPD-nya, penghasilan brutonya, potongan iuran BPJS inti, BPJS lain, potongan taperum, taspen. Nah, nanti fitur upload data detail PFK PNS-nya itu ada kok di portal penerimaan negaranya. Nah, nanti kode billing PFK itu akan dibuat secara otomatis by system. Nanti akan terbentuk 3 billing sesuai peruntukan. Yang pertama ada billing setoran untuk taspen, yang kedua ada billing setoran untuk BPJS, dan yang ketiga ada billing setoran untuk PP Tapera. Nah, ini yang tadi ini sudah sama-sama tahu lah. Ini karakternya ada berapa. Nah, untuk kode OPD-nya nanti disesuaikan, referensinya kita buat PFK, kode mata uangnya mata uang isi 1 gitu. Terus penghasilan brutonya berapa, nilai BPJS keluarga inti, keluarga lain, nanti tinggal di input di aplikasi Treasury Billing System tersebut. Nah, ini contoh ADK-nya. Bisa kita sama-sama lihat, tadi yang terdiri dari NIP, nama, kode golongan, kode bulan, tahun, kode OPD, kurang lebih seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang ya seperti inilah, seperti ADK konfirmasi penerimaan ya, kalau Bapak Ibu pernah gitu kan. Mungkin mirip gitu, cuman ini dia unsurnya lebih banyak, lebih panjang. Nah, nanti ADK-nya itu akan dikompres dan dipassword dengan format zip. Nah, passwordnya itu akan dikirimkan dengan membuat tiket ke HIDJPB. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa mungkin yang paling urgent yang akan dilakukan adalah 2 kegiatan ya, atau 2 hal. Yang pertama, jika nanti Bapak Ibu sekalian ada yang belum memiliki user Simponi, maka kita akan mendaftarkan user tersebut sebagai user baru gitu. Nah, apabila nanti
Bapak Ibu sekalian sudah memiliki user Symfony sebelumnya, dan harus dipastikan Bapak Ibu semua masih ingat ya email dan passwordnya. Jadi nanti agar lebih mudah gitu dalam proses migrasinya. Ya, nanti kita akan melaksanakan migrasi user dari Symfony ke Treasury Billing System ini atau MPNG3. Nah, seperti yang kita bisa lihat sama-sama itu di bagian kiri ada kan, tinggal diklik aja tuh migrasi pengguna Symfony. Nah, nanti secara lengkapnya akan disimulasikan oleh rekan saya, Bapak Jamal. Nah, ini ada daftar menu-menu pada aplikasinya. Ada registrasi, aktivasi ulang, terus reset password untuk mendukung migrasi pengguna Symfony, pembuatan billing secara langsung penerimaan negara lainnya, pembuatan billing PFK secara otomatis, monitoring upload, pembayaran billing, laporan penerimaan negara lainnya, riwayat billing, pencarian billing, NTPN, dan tanggal bayar. Nanti ada, bisa kita lihat nanti aplikasinya setelah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat timeline kegiatan terkait dengan penggunaan Treasury Billing System ini. Nah, yang pertama itu sebelumnya KPPN juga sudah menerima sosialisasi atau arahan dari pusat ya, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Itu kami laksanakan kemarin, ya itulah di sekitar 28 sampai 31 Desember. Nah, sebenarnya untuk jadwal sosialisasi KPPN atau Kanwil ke Satker itu di 3 sampai 7 Januari. Namun kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kanwil, ada hal-hal yang membuat kami harus menunda pelaksanaan sosialisasi, sehingga sosialisasinya baru dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya nanti dari tanggal 3 sampai 14 Januari 2022, Bapak Ibu sekalian harus melaksanakan migrasi user, baik itu Satker maupun Pemda. Nantinya tanggal 17 Januari 2022, nah semua menu pada portal penerimaan negara lainnya tersebut sudah digunakan. Nanti dari tanggal 17 ke atas itu untuk penyetoran penerimaan negara lainnya itu tidak bisa lagi dilaksanakan di aplikasi Symfony, maka akan beralih ke aplikasi TBS tersebut atau Treasury Billing System. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar buat Bapak Ibu, yang mudah-mudahan udah ada gambaran lah ya gimana, kenapa kita harus beralih, apa sih billing perbendaharaan itu, terus tadi juga sudah disampaikan biller-biller yang ada itu apa-apa saja sih gitu, dari mana aja gitu ya, sudah di refreshment lah gitu supaya diingat kembali gitu. Terus kita juga sudah menyampaikan apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam waktu dekat gitu, karena nantinya Bapak Ibu supaya nggak kaget gitu, misalnya mau ada setoran pengembalian belanja terus kok nggak bisa digunain Symfony gitu, nanti bingung gitu. Nah, makanya dalam hal ini sangat penting untuk kami selaku KPPN mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akan saya kembalikan ke moderator sekaligus narasumber selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri yang sudah memaparkan ininya ya, secara prinsip dari mulai apa itu Treasury Billing System, terus kemudian bedanya apa dengan billing yang sebelumnya, terus juga tujuannya apa dibuat seperti itu gitu kan.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mensimulasikan. Kita akan coba mensimulasikan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri tadi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Udah. Siap. Baik. Nah, kita ke sini aja. Enaknya di mana ya kontrolnya? Kita sebagai ini adalah. Oke. Baik Bapak Ibu, sebenarnya Treasury Billing System itu kalau link production-nya itu adalah MPN Kemenkeu ya, kemenkeu.go.id. Ini link yang sebenarnya nanti Bapak Ibu akan gunakan. Namun untuk kebutuhan simulasi, maka link yang akan kita gunakan adalah link training Bapak Ibu ya. Link training. Nah, ini akan digunakan untuk simulasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ketika eksekusi yang sebenarnya, baik itu untuk migrasi, daftar user baru, ataupun pembuatan billing nantinya, billing non anggaran maksud kami, itu menggunakan link yang ini Bapak Ibu ya, mpn.kemenkeu.go.id. Nah, saya di sini akan menggunakan training mpn.kemenkeu.go.id untuk simulasi saja. Baik Bapak Ibu, hal yang pertama ingin kami simulasikan adalah untuk pendaftaran user baru dulu Bapak Ibu ya. Jadi pendaftaran user baru ini sebenarnya secara ringkas mirip sama pendaftaran user-user yang lainnya, mirip juga sama pendaftaran pendaftaran Facebook mungkin seperti itu. Oh ini yang udah pernah ya, sebentar. Kayaknya saya pakai incognito aja biar fresh. Training. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya, lagi loading. Oke. Nah, pertama-tama kita akan praktek bagaimana caranya untuk Bapak Ibu yang memang belum pernah mempunyai user sama sekali. Jadi Simponi belum punya, apalagi ini gitu kan. Nah, di sini anggap saya punya email, alamat emailnya ini. Terus kemudian kita lakukan registrasi Bapak Ibu ya. Ini yang untuk tahap pertama kita yang registrasi dulu. Klik tombol registrasi. Nah, di sini ada tiga tipe pengguna Bapak Ibu. Ada umum, terus ada kementerian lembaga dan perbendaharaan, terus juga ada SDA non-migas. Nah, karena kita itu adalah satkernya pemerintahan ya, baik itu Pemda maupun itu untuk yang pemerintah pusat atau vertikal, maka kita di sini menggunakan yang tipe pengguna Kementerian _Lembaga dan Perbendaharaan. Nah, di sini kita tinggal masukkan email kita. Kita masukkan email kita, terus username ini bebas apa aja sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya di sini adalah nama satker ataupun nama dinas yang bersangkutan. Nah, dalam contoh ini untuk pendaftaran yang user ini, saya akan mensimulasikan untuk Pemda dulu Bapak Ibu ya, yang nanti bakalan ada billing PFK-nya. Misal kita di sini anggap saja dinas pendidikan misalnya gitu ya.
Dinas Pendidikan. Misal passwordnya, nah di sini ada ketentuan password Bapak Ibu. Jadi minimal 8 karakter, terus minimal berisi 1 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 angka dan spesial karakter. Jadi kalau password Bapak Ibu ini tidak memenuhi kriteria ini, maka dia nggak bakal bisa disimpan. Dan ini juga menjadi alasan kenapa ketika nanti kita migrasi user dari sebelumnya itu user Symfony ya, user Symfony ke usernya MPN Treasury Billing System ini, kenapa harus reset password? Karena billing system atau TBS ini mempunyai requirement password tersendiri. Oke, kita langsung aja. Nah, di password di sini saya akan menggunakan huruf besar, huruf kecil. Jadi saya di sini passwordnya pakai ini ya Bapak Ibu ya, saya pakai sticky notes buat jadi catatan aja. Nih. Oke. Nah, di sini saya akan pakai passwordnya ini email yang tadi untuk untuk Pemda ya Bapak Ibu ya, Dinas Pendidikan. Buat catatan aja. Kan terus kemudian password yang saya ketikkan tadi itu adalah ini. Nah, jadi lengkap, ada huruf besar, huruf kecil, ada spesial karakter, ada angka juga, dan dia memenuhi minimal 8 karakter. Nah, ini udah kita masukin password, kita confirm passwordnya, ditulis yang sama. Nama wajib bayar ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya, sesuai nama wajib bayarnya. Namun pada umumnya biasanya nama wajib bayar ini adalah nama bendaharanya misalnya ya, sebenarnya bendahara Dinas Pendidikan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. NIP-nya ini silakan diisikan NIP yang wajib bayarnya tadi. Di sini saya dummy aja, ngasal aja. Oke, terus kemudian alamatnya disesuaikan aja, Sungai Penuh misalnya. Terus kemudian provinsinya, karena kita di Sungai Penuh. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita untuk, terutama untuk Satker Pemda ya, pastikan memilih wilayahnya itu sudah tepat ya Bapak Ibu ya. Karena nanti itu akan mempengaruhi ketika di ADK PFK-nya. Jadi misalkan ini provinsinya jangan nyasar, Jambi ya. Terus kabupaten kotanya, kita pilih Sungai Penuh, cari saya. Nomor teleponnya ya ngasal aja. Kalau nomor telepon ini bisa di strip aja Bapak Ibu ya, nomor HP 08 bla bla bla. Oke, dah. Terus kemudian kementerian lembaga. Nah, ini kita, nah untuk Pemda, kalau untuk Pemda itu kita menggunakan yang ini Bapak Ibu. Nah, ini 999 Bendahara Umum Negara ini untuk Pemda Bapak Ibu ya. Kita pilih jenisnya itu, terus kementerian lembaganya itu, kemudian unitnya, karena ini kita rencananya adalah untuk PFK, unitnya kita gunakan yang pengelolaan transaksi khusus Bapak Ibu. Terus kemudian satkernya kita pilih yang ini, karena ini terkait PFK ya, yaitu 440780 pengembalian penerimaan perhitungan PFK. Seperti itu. Kita pilih. Nah, kemudian langsung klik daftar. Nah, dia akan mengkonfirmasi apakah Anda yakin semua data sudah diisi dengan benar dan sesuai. Kalau Bapak Ibu sudah merasa, oh ya udah benar, nggak ada yang salah, silakan klik yes, save it. Ya, gaul banget bahasanya. Nah, katanya data Anda sukses terdaftar. Cek email Anda untuk melakukan aktivasi. Nah, di sini untuk kita bisa melakukan login, maka kita sebelumnya harus melakukan aktivasi ini. Silakan kita klik kembali ke halaman login dulu. Oke. Nah, sudah. Terus kemudian kita cek email tadi Bapak Ibu. Nah, ini kita cek inbox email kita. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Sudah masuk. Dia emailnya itu dari portal penerimaan mpng3@kemenq.go.id. Silakan dibuka. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada tombol aktivasi pengguna. Dengan nomor email ini silakan melakukan aktivasi dengan mengklik tombol ini katanya gitu kan. Nah, klik aktivasi pengguna. Nah, di sini dia akan mengaktifasi untuk email yang tadi kita daftarkan. Jadi ini sebagai konfirmasi aja bahwa emailnya benar itu. Silahkan diklik next.
Nah, selanjutnya dia minta masukkan password. Password yang kita masukkan di sini, ini adalah password yang tadi sudah kita set tadi Bapak Ibu ya. Yaitu password kalau dalam hal ini, dalam contoh tadi, saya bikin passwordnya adalah Al-Fatihah /01. Silakan di input. Terus kemudian klik finish. Apakah Anda yakin data sudah benar? Yes, save it. Aktivasi pengguna berhasil, sukses katanya. Nah, artinya dalam tahapan ini, akun MPN G3 Bapak Ibu ataupun akun TBS Bapak Ibu ini sudah aktif. Dan Bapak Ibu sudah bisa login menggunakan akun ini. Oke, silakan kita klik OK. Nah, sekarang kita tes login untuk yang user Pemda tadi Bapak Ibu ya. Sebentar, emailnya tadi saya simpan di mana? Sini. Ini kita klik emailnya, kita ketik emailnya, terus kita masukkan passwordnya. Nah, kita klik login seperti biasa lah ya Bapak Ibu ya. Kayak masuk ke sosmed pada umumnya. Mohon nunggu Bapak Ibu. Di sini karena saya pakai server training jadi agak lemot Bapak Ibu ya. Tapi kalau di server productionnya itu dia servernya lebih gede, jadi insya Allah nggak akan ada lemot-lemot juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dashboardnya ini ada beberapa beberapa fitur lah Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa melihat nama wajib bayarnya Bapak Ibu. Terus kemudian ini dashboard. Dashboard itu adalah yang sedang kita lihat sekarang. Di sini ada pilihan billingnya, ya. DJP billing perbendaharaan, di sini ada pembuatan billing, unggah ADK PFK, terus monitoring unggah PFK, terus riwayat billing perbendaharaan, laporan transaksi perbendaharaan. Nanti kita akan lihat menunya satu-satu. Terus kemudian ini ada referensi juga, terus ada bantuan untuk buat tiket High DJPB, jadi ini langsung nge-link ke High DJPB Kemenkeu, terus kemudian bisa mendownload petunjuk penggunaan. Nah, di dashboard ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini kita bisa melihat rekap yang belum terbayar gitu ya. Rekap ini maksudnya ini adalah per jenis billing Bapak Ibu, bukan jenis billing juga. Per fasilitator billing mungkin seperti itu ya. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Fikri tadi, ada DJPB, ada DJA, ada DJP, ada DJBC. Nah, di sini rekap yang belum terbayar di DJPB adalah 526. Kenapa ada angkanya segini langsung? Karena di setiap KPPN melakukan simulasi seperti yang kita lakukan sekarang dan tidak ada yang dibayarkan. Nah, makanya muncul rekap yang belum terbayar. Terus kemudian ada list billing yang belum terbayar. Kalau ini karena ini masih dummy ya Bapak Ibu ya, ini training, aplikasi training, maka ini kosong. Tapi kalau misalkan nanti di aplikasi productionnya, di user real Bapak Ibu sekalian, di sini akan muncul list billing Bapak Ibu yang belum terbayar seperti itu. Terus kemudian di sini ada list 5 billing yang mendekati expired seperti itu. Oke, kita langsung aja nih. Ini kan udah pendaftaran ya Bapak Ibu ya, pendaftaran user untuk yang Pemda seperti itu. Nah, mungkin karena kebetulan kita udah di user Pemda juga, maka kita lanjutkan aja Bapak Ibu ya, kita coba bikin billing. Nah, di sini untuk billing dia cuma ada billing perbendaharaan ya Bapak Ibu ya kalau untuk PFK. Nah, ada menu pembuatan billing perbendaharaan, ada unggah ADK PFK. Bedanya apa? Bedanya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat billing secara manual, itu menggunakan menu yang ini. Pembuatan billing perbendaharaan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin unggah ADK, maka itu menggunakan yang unggah ADK PFK. Nah, ini akan kita praktekkan satu-satu. Kita mulai dari yang pembuatan billing perbendaharaan secara manual dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, kita buat billing secara manual. Secara manual itu maksudnya apa? Secara manual itu maksudnya kita langsung input di aplikasi, jadi nggak ada unggah-unggah ADK. Ini kita langsung input aplikasi. Nah, di sini ketika kita klik tadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, nomor billingnya ini akan terisi otomatis sesuai yang disampaikan olehnya. Terus kemudian wajib bayarnya namanya siapa, otomatis juga, tanggal billingnya sesuai dengan otomatis terisi pada hari ini. Terus kemudian tanggal kadaluarsanya di sini ada ininya Bapak Ibu ya, terisi otomatis. Nah, yang perlu Bapak Ibu isi adalah yang ini. Pilih jenis setoran. Berhubung ini adalah
PFK, maka jenis setorannya di sini hanya disediakan satu, Bapak Ibu, yaitu setoran PFK. Nah, langsung terisi ya Bapak Ibu sesuai yang user yang kita daftarkan tadi. Terus kemudian kita isikan mata uang, ya, kan mana satu. Terus kita isikan keterangannya, kita misalkan apa? Sebut aja misalkan jaminan apa kesehatan misalnya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan manual tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat mohon maaf, menginput datanya itu langsung di aplikasi. Jadi silakan Bapak Ibu kalau pengen menginput di sini, klik tambah baris. Nah, diisikan wajib bayarnya siapa, misalkan dalam hal ini bendahara dinas pendidikan, terus kemudian Bapak Ibu pilih akunnya apa, seperti ini tadi keterangan jaminan kesehatan contoh ya. Nah, maka kita akan pilih akun yang 81113. Nah, terus kemudian lokasi Bapak Ibu ini jangan salah, jangan sampai salah. Silakan dicari ini provinsinya dulu, di bawahnya baru kabupaten kotanya, kota Sungai Penuh Bapak Ibu ya. Terus kemudian periodenya anggap saja Januari 2022 lah. Nah, kita pilih. Nah, terus jumlahnya berapa disesuaikan Bapak Ibu ya. Dalam contoh ini saya bikin 100.000 aja. Biar genep. Nah, ini untuk satu baris. Kalau Bapak Ibu pengen nambahin lagi, silakan klik tambah baris. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa ya isi. Mungkin akunnya berbeda. Misalkan gitu kan, ya silakan aja. Ini karena dummy, kita klik aja. Jambi, kotanya misalkan ya kota Sungai Penuh lah. Samain aja Januari 2022, Januari 2022. Terus kemudian di sini berapa? 50.000 misal. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan klik simpan ya Bapak Ibu ya. Udah diinput, silakan klik simpan. Nah, apakah Anda yakin data ini input sudah valid? Yes, save it. Billing berhasil disimpan. Nah, dalam hal di sini Bapak Ibu sudah berhasil menyimpan billingnya. Dan Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Simponi, pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan tampilan tambah baris seperti tadi. Nah, selanjutnya sudah kita simpan, kita akan melakukan pembayaran. Silakan langsung klik lakukan pembayaran. Nah, sampai di sini kita dapat ringkasan data ataupun kalau di sini tulisannya data detail billing ya Bapak Ibu yang udah kita input tadi. Status billingnya di sini belum terbayar ya karena memang belum dibayar dan nggak bakal dibayar juga karena ini cuma latihan. Terus kemudian jenis setorannya di sini muncul, kementeriannya sesuai yang kita isi tadi, total setornya ada berapa? Karena tadi ada dua baris yaitu 100.000 dan 50.000 maka total setornya jadi 150.000. Langsung otomatis terbilang. Nah ini detail pembayarannya Bapak Ibu, uraiannya untuk bulan berapa, terus kemudian akunnya akun apa saja. Nah, ini ada di sini jumlah setoran sekian. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu pengen cetak, bisa langsung klik tombol cetak aja gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengen bayar via online-onlinean, ini Bapak Ibu juga ada disediakan fasilitas ya. Kalau untuk saat ini baru ada 3, yaitu IP BRI, terus kemudian BNI dan Mandiri. Tapi kedepannya mungkin akan ditambahkan juga untuk metode pembayaran lain seperti QRIS dan teman-temannya ya untuk pembayaran online. Tapi dalam hal Bapak Ibu perlu mencetak data tagihan seperti yang Bapak Ibu pernah lakukan di Simponi sebelumnya, silahkan klik tombol cetak. Nah, di sini akan muncul bukti pembuatan tagihan seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah menggunakan Simponi pasti familiar dengan bukti pembuatan tagihan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa cetak ya. Kalau ini saya cetak ke PDF aja. Print PDF. Nah, saya bikin aja sini ya tagihan PFK dummy. Saya bikin aja gitulah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kemudian Bapak Ibu tekan kembali. Nah, ini untuk pembuatan billing PFK ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini saya rasa Bapak Ibu sudah dapat gambaran kira-kira seperti apa cara membuat billingnya. Terus menunya kan di sini nggak cuma itu ya. Di sini menunya ada menu lain juga, ada unggah PFK dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke unggah PFK, ini kami ingin menjelaskan dulu bahwa di sini ada tombol riwayat billing perbendaharaan yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik di riwayat billing perbendaharaan, di sini akan muncul billing yang sudah Bapak Ibu buat tadi.
Jadi di sini ada jenisnya apa, statusnya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa monitoring di sini. Kalau sudah terbayar, maka di sini akan berubah jadi terbayar seperti itu. Terus kemudian ini untuk riwayatnya. Terus kemudian Bapak Ibu bisa membuat laporan transaksi perbendaharaannya kalau Bapak Ibu butuhkan. Misalkan tadi setoran PFK, periodenya Januari misalnya, sampai dengan Januari juga. Terus kemudian klik siapkan data. Sebentar, ada yang belum ya, udah ya. Siapkan data. Nah, Anda telah melengkapi parameter, silakan klik cetak atau unduh katanya gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu bisa cetak, bisa unduh. Dalam hal ini saya unduh aja. Karena saya pengen simpan gitu ya. Nah, dia dalam bentuk Excel seperti ini. Kita buka Excel-nya. Nah, di sini ini Bapak Ibu ya, muncul seperti ini. Ini tidak ada data, kayaknya ini karena aplikasi training Bapak Ibu ya, jadi nggak muncul data ini. Tapi misalkan yang di realnya itu akan muncul di situ. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke dashboard dulu. Nah, tadi kita sudah membuat billing secara manual. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kalau yang di production nanti, kalau ada billing yang belum terbayar, itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Tapi karena ini cuma server training, maka nggak muncul. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat billing secara manual, yaitu kita langsung input ke aplikasi TBS-nya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia itu kita pengennya apa namanya ya, pakai ADK ya, misalkan ADK-nya dari Taspen atau dari mana gitu kan. Kita pengen sistemnya unggah, kita nggak nginput manual, kita bisa menggunakan menu yang ini Bapak Ibu. Unggah ADK PFK. Kita langsung klik aja. Nah, di sini ada ketentuan. Nah, ini mohon disimak Bapak Ibu ya untuk ketentuannya ini. Jadi di sini untuk format nama file ADK-nya itu harus seperti ini. ADK PFK disambung dengan kode lokasi, kode kabupaten kota, bulan, dan tahun. Tipe filenya adalah zip, maksimal ukuran adalah 60 MB. Contohnya, nah ini ada contohnya, cara penamaan ADK-nya. Nah, terus kemudian kode lokasinya 2 digit, contohnya DKI Jakarta di sini 01, kabupaten kotanya misalkan Jakarta Pusat itu 51, bulannya 2 digit, misalkan April 04, tahunnya 4 digit yaitu 2021. Terus dapatnya dari mana ini? Kode lokasi, terus kode kabupaten dan segala macam. Bapak Ibu bisa download di peraturan Menteri Keuangan ini Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi di sini ada list kode lokasi dan kode kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bisa mendownload manual pembuatan ADK PFK di sini. Jadi ada petunjuknya juga di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen download silahkan di-download. Terus kemudian Bapak Ibu bisa download template ADK PFK-nya di sini. Nah, untuk mendapatkan password template ADK itu kita diminta untuk membuat tiket Hai DJPB. Jadi ADK PFK nanti kan kita akan password ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita minta passwordnya ke Hai DJPB. Nah, langsung aja kita praktekin ya Bapak Ibu ya. Kita download template ADK PFK-nya dulu Bapak Ibu. Silahkan diklik linknya. Nah, di sini dia akan otomatis mendownload ya Bapak Ibu ya. Ini template-nya. Dia bentuk filenya, formatnya adalah CSV. Filenya CSV dibuka dengan Microsoft Excel Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita sudah download. Ininya kita coba lihat di folder. Ini ADK yang saya download tadi Bapak Ibu ya. Ini kita buka. Nah, di sini bentuknya formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini karena dia formatnya adalah CSV. Sebentar. Kita akan save dulu ke sebentar. Biasanya dia bisa.
Oh. Tampilannya nggak mau berubah ya. Fik, gimana supaya dia lebih tertabel sih, lupa aku. Iya. Baik Bapak Ibu, nah ini saya juga lupa cara dia supaya tabel yang terpisah ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa cari di YouTube supaya dia lebih tertata. Nah cuma memang kalau untuk file CSV Bapak Ibu itu aslinya memang seperti ini. Jadi dia pemisahnya itu adalah titik koma Bapak Ibu ya. Karena di sistem dia akan membaca seperti itu. Nah ini misalkan anggaplah ini sudah data dari pegawai-pegawai yang bersangkutan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada misalkan Rifan Abdul Rahman dan lain-lain. Nah, ini filenya kemudian kita save ya Bapak Ibu ya, kita save. Kalau misalkan kita udah rubah dengan pegawai kita save. Terus kemudian ADK-nya ini Bapak Ibu di rename sesuai dengan ketentuan yang disampaikan di sini tadi, yaitu kode lokasi, kode kabupaten kota, terus kemudian bulan dan tahun. Nah, kita rename dia, tapi pedomannya dari mana? Nah, pedomannya dari PMK yang sudah kami jelaskan juga tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, PMK 156 2019. Itu di sini ada pedoman untuk kode lokasi dan kode ininya, kode kabupatennya. Misal kita cari aja Sungai Penuh ya, karena kita Sungai Penuh. Nah, di sini muncul Bapak Ibu. Jadi ada kode provinsinya, ada kode kabupatennya. Nah, seperti itu. Dalam hal ini kita pengen Sungai Penuh, maka kita pakai yang ini, Jambi 1052. Ini adalah kode lokasi. Oke, saya izin kecilkan dulu. Aduh. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu ya, kode lokasi. Terus cuman nama lokasi Pemda. Terus kode provinsi, ini kode KPN. Oke. Nah, kita rename ADK CSV kita tadi dengan kode lokasi tadi. Seperti ini, tadi Sungai Penuh itu adalah 1052 Bapak Ibu ya nih. 1052. Maka kita rename di sininya menjadi 10. Ini kita hapus. ADK PFK 1052 untuk kode lokasi kan. Terus kemudian disambung dengan kode bulan dan kode tahun. Bulannya 2 digit 01, terus kemudian 2022. Nah, terus kemudian kita simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kenapa ada seperti ini? Karena saya tadi malam udah ini dan belum saya hapus. Saya hapus dulu aja Bapak Ibu. Hapus. Nah, kita ulangi prosesnya. Text to column ya. Aku lupa. Tadi malam. Kita ulangi. Kode lokasinya adalah 1052. Kode bulan 01. Terus kemudian kode tahun 2022. Nah, sudah kita rename. Kemudian kita zipkan. Kita untuk melakukan zipnya sesuai dengan petunjuk nih. Oh, saya belum lihatin petunjuknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di manual pembuatan ADK PFK ini Bapak Ibu, nah di sini ada petunjuknya. Nanti Bapak Ibu bisa download di halaman yang tadi. Kita melakukan arsipnya ataupun menzipkannya itu menggunakan aplikasi 7zip ya Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi 7zip dengan tutorial yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa download sendiri di ininya di halaman ini Bapak Ibu ya. Nah, nih. Download di sini, manual pembuatan ADK PFK. Itu downloadnya di situ. Nah, kita zipkan menggunakan 7zip Bapak Ibu. Di sini saya udah punya 7zip. Kita add to archive. Nah, kemudian di sini kita masukkan password sebagaimana yang di
instruksikan di sini. Nah, passwordnya kita mendapatkannya itu dengan membuat tiket Hai DJPBN. Namun untuk keperluan tutorial ini, keperluan training ini, kita akan menggunakan password yang ini, yang sudah diberikan sebelumnya kepada kami sebagai trainer. Nah, ini password yang akan kita gunakan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan password seperti ini, itu dari HDJPB ya Bapak Ibu ya. Dan passwordnya itu setiap satker, setiap user itu akan berbeda. Langsung aja kita pastikan passwordnya yang udah kita dapatkan di sini. Jangan lupa encryption methodnya itu kita bikin AES256 ya Bapak Ibu, bukan zip crypto tapi AES256. Nah, terus kemudian kita klik OK. Nah, kemudian terbentuk file zip seperti ini Bapak Ibu. Nah, file zip ini kemudian kita unggah atau kita upload ya. Nah, kita upload dengan cara seperti ini. Choose file. Nah, kita pilih file zip-nya Bapak Ibu, bukan file CSV-nya, tapi file zip-nya. Terus kemudian kita klik open. Nah, terus kemudian tinggal upload. Upload ADK-PFK ini, yes, save it. Nah, terus kemudian akan muncul notifikasi upload ADK-PFK, ADK-PFK berhasil diupload. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah berhasil mengupload ADK-PFK tadi, jadi nggak input manual seperti yang di menu billing perbendaraan. Terus kita oke-kan saja. Oke, nah terus kita di mana bisa melihat apakah uploadan kita benar berhasil atau enggak gitu ya. Nah, itu kita lihat di sini Bapak Ibu. Di billing, DJPB billing perbendaraan, terus kemudian klik monitoring unggah PFK. Nah, di sini dia akan muncul PFK yang sudah Bapak berhasil upload, Bapak Ibu berhasil upload nih. Nama filenya, terus kemudian statusnya berhasil upload, tanggal uploadnya kapan, bulannya, tahunnya. Nah, ini yang udah dijelaskan oleh Mas Fikri juga. Jadi ketika Bapak Ibu membuat billing ya Bapak Ibu ya, dengan unggah ADK-PFK itu akan otomatis dia terbentuk 3 nantinya itu. Jadi untuk BPJS ya, terus Tapera sama Taspen secara otomatis. Nah, Bapak Ibu ya, nah, seperti itu. Ini artinya Bapak Ibu sudah, nah nih. Ketika kita klik filtrasi, dia akan pembuatan billingnya tadinya statusnya berhasil upload menjadi pembuatan billing berhasil. Oke. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bisa langsung cetak aja. Kalau mau dicetak bisa di print atau PDF. Saya PDF kan aja. Nah, ini contoh aja. PDF. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa pantau dari sini kalau mau dicetak. Tapi kalau nggak dicetak pun dia bakalan ada di akun Bapak Ibu terus. Oke, kalau kita klik filtrasi lagi jadi apa? Mana tahu dia terbayar? Oh, nggak ada ya. Kenapa nggak ada yang dibayar? Oke, nah itu seperti itu caranya untuk unggah ADK-PFK secara otomatis menggunakan file CSV Bapak Ibu ya. Terus kemudian apa lagi? Laporan transaksi perbendaharaan tadi sudah, riwayat billing tadi juga sudah. Ya, berarti untuk yang PFK seperti itu caranya. Kita akan lanjut untuk user yang non-anggaran yang untuk satker vertikal Bapak Ibu ya. Berarti yang ini kita close dulu aja. Berarti ini kasusnya kita anggap close ya Bapak Ibu ya. Kita logout. Ya, ini logout aja. Logout. Kita dari pendaftaran aja lagi Bapak Ibu ya, sebentar kok, insya Allah nggak lama. Oke, kita tutup dulu biar refresh dulu dia. Saya buka incognito baru lagi. Saya buka lagi training. Saya buka. Iya, Intra. Oh ya, untuk Bapak Ibu tidak bisa menggunakan training ini Bapak Ibu ya, karena training ini dibatasi untuk trainer saja menggunakan intranet kami. Jadi kalau untuk Bapak Ibu nanti langsung praktik di lapangan pakai yang mpn.kemenko.go.id yang production-nya. Terus juga temporary mail. Sabar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lakukan untuk yang satker vertikal. Apa ini? Nah, di sini saya udah punya email baru lagi. Belum muncul.
muncul. Nah, ini email baru lagi ya untuk yang non PFK Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut klik ke registrasi lagi. Kalau tahapannya sebenarnya sama aja Bapak Ibu, cuman nanti perbedaannya adalah ketika kita memilih KL-nya. Seperti itu ya. Nah, ini kita copy dulu. Satker KPN Sungai Penuh lah misalnya. Kan kami juga kantor vertikal kan. Nah, sama karena kita juga kantor vertikal pemerintahan, kita bikin Kementerian Lembaga dan Perbendaharaan. Emailnya, kita masukkan email kita. Username-nya anggap aja KPN Sungai Penuh. Password-nya saya samain aja sama password yang tadi. Nama wajib bayarnya, ya kalau tadi bendahara yang berikan, ini kita bikin bendahara KPN Sungai Penuh. NIP-nya balik lagi, ngasal lagi. Oke, alamatnya di sini Sungai Penuh aja. Singkat-singkat. Terus kemudian nomor telepon, provinsi dulu ya. Provinsinya Jambi. Kabupaten kota Sungai Penuh. Nomor teleponnya strip aja, nomor HP 08 bla 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 bla. Terus kemudian kementerian lembaga. Nah, ini bedanya. Jadi kalau untuk kantor vertikal itu disesuaikan Bapak Ibu ya kementerian lembaganya. Dalam hal ini kalau kami adalah Kementerian Keuangan. Nah, nih. Kami Kementerian Keuangan, unit kami adalah Direktorat Perbendaharaan mana? Nah, nih. Kami Ditjen Perbendaharaan. Terus kemudian satker kami adalah, nah ini kita bisa langsung masukin kode satker. Nah, ini Sungai Penuh. Nah, ini aja bedanya Bapak Ibu ya. Ketika pendaftaran cuman bedanya ada di sini. Jadi ini langsung kita klik daftar. Yes, save it. Masih sama seperti yang tadi. Nah, katanya cek email untuk melakukan aktivasi. Nah, ini sama aja Bapak Ibu ya. Kita cek di email, di inbox. Belum masuk. Kalau belum masuk, mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu ada delay sistem memang. Nah, udah masuk Bapak Ibu emailnya. Kita buka emailnya seperti tadi juga, kita klik aktivasi pengguna. Terus kemudian kita langsung diarahkan untuk melakukan import password ulang ya. Passwordnya kita inputkan. Ini udah benar, yes, save it. Nah, aktivasi pengguna berhasil. Oke. Kalau sudah berhasil aktivasinya, selanjutnya kita bisa login menggunakan email kita yang kita daftarkan tadi. Login. Nah, sekilas bentuknya sama Bapak Ibu ya, karena memang aplikasinya sama. Cuman ada perbedaan di sini Bapak Ibu, di billing. Nah, kalau untuk satker vertikal itu dia akan muncul 3 Bapak Ibu ya. Kalau tadi di Pemda itu cuma ada 1 yaitu DJPP Bilik Perbendaharaan doang. Tapi kalau untuk yang di vertikal ini ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ininya masih sama, nggak ada bedanya. Nah, referensi juga sama, bantuan juga sama. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita membuat billing yang non PFK Bapak Ibu. Nah, di sini menunya terbatas, bukan terbatas, sesuai kebutuhan sebenarnya. Jadi di sini kalau untuk yang non PFK itu cuma ada 3 menu, yaitu pembuatan billing perbendaharaan, riwayat, dan laporan. Kalau tadi kan di Pemda ada unggah ADK PFK, terus ada monitoring ADK PFK juga, tapi kalau di sini nggak ada. Lanjut kita buat billingnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat tampilannya sama, ya tampilannya sama aja. Cuman bedanya ada di jenis setoran ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di PFK cuma ada 1 setoran PFK jenisnya, kalau ini ada banyak Bapak Ibu. Ada 4. Nah, di sini misal kita apa tuh bagusnya? UPTUP aja. Oke, setoran sisa UPTUP. Nah, ini kita pilih KPPN-nya.
ya. Terus kemudian mata uang ini DR ya. Terus kemudian keterangannya, ya sesuaikanlah keterangannya apa. Terus kemudian tambah baris. Untuk wajib bayarnya kita bikin aja bendahara, KPN, Sungai Penuh. Nah, terus akunnya dipilih Bapak Ibu ya. Misal kita ini aja lah ya, paling atas kali ya Mas Fikri ya. Nah, saat paling atas ya UP, pembelian uang persediaan. Apa tadi? Setoran uang. Setoran sisa UP ya, uang persediaan. Oke. Nah, terus kemudian kita pilih periodenya, misal tahun berjalan ya, nggak apa. Ngapain juga ya. Nggak apa, ini contoh Bapak Ibu ya, jangan ditiru. Hanya dilakukan oleh trainer. Jumlahnya misal lagi 100.000 aja lah. 100.000 aja. Mumpung pecahan duit kita paling gede sekarang masih 100.000. Terus tambah baris kalau perlu tambah baris lagi. Ya ini bendahara, KPN, Sungai Penuh. Ya ini sama kayak di Simponi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya pakai Simponi pasti udah familiar banget lah. Tahun anggaran yang lalu misal. Terus periodenya. Nah, periodenya samain aja lah. Ini jumlahnya juga samain aja lah. Nah, udah kemudian silakan diklik simpan. Ya, save it. Nah, billing berhasil disimpan. Kalau mau langsung bayar, bisa lakukan pembayaran. Dia ke halaman pembayaran lagi. Dan ini halamannya sama aja. Seperti yang tadi. Nah, ini ada ringkasannya ya. Di sini tulisannya detail, tapi kalau saya lebih suka nyebutnya ringkasan. Terus kemudian bisa kita cetak kalau mau dicetak seperti tadi, bisa tutup kalau mau tutup, tes cetak aja lah. Nah ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu pengen cetak, dicetak aja. Tagihan non PFK dummy. Non PFK dummy. Nah, ini kita bisa back untuk kembali. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan pengen langsung ke Mandiri, boleh langsung klik di sini gitu ya. Anda yakin data sudah tertera sudah sesuai ya, bayar. Kalau pengen dibayar. Nah, dia kan langsung redirect ke Microsoft MPN G3-nya Mandiri seperti itu. Oke. Nah, ya privacy error memang gitu. Nah, itu cuma contoh Bapak Ibu ya kalau pengen bayar langsung dari Microsoft Mandiri seperti itu. Nah, terus kemudian fiturnya ada apa aja? Ya, lebih kurang sama seperti yang tadi. Kalau kita misalkan pengen lihat riwayat billing kita klik di riwayat billing. Nah, ini ya, kita kelihatan ya mana yang belum dibayar nih. Nah, bayar. Terus kemudian di sini bisa laporan transaksi pembenaran juga kalau Bapak Ibu pengen klik laporannya ya. Ini sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Jenisnya dipilih dulu. Kalau tadi kan kita setoran sisa UP ya. Terus kemudian periodenya kita bikin juga periode tanggal bayar di sini. Misal Januari. Nah, terus kemudian di sini kan ada katanya Anda belum melengkapi parameter seperti itu juga. Klik dulu siapkan data. Nah, baru Anda telah melengkapi parameter. Silakan klik cetak atau unduh. Tadi kita kan tes unduh, sekarang kita tes cetak. Nah, seperti itu. Tidak ada data, karena ini cuman server dummy. Kalau yang aslinya ada datanya. Oke, seperti itu. Apa lagi ya? Referensi nggak ada sih. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk pembuatan billing yang non-PFK. Nah, selanjutnya itu adalah terkait migrasi user. Nah, migrasi user ini Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin mempraktekkan juga, namun berhubung kami tidak memiliki user Simponi, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, karena kami nggak punya user Simponi, kami belum bisa untuk mensimulasikan langsung. Tapi secara garis besar itu caranya sama aja dengan registrasi tadi, bahkan lebih simpel lagi. Hanya saja menu yang Bapak Ibu pakai bukan menu registrasi, tapi menu migrasi pengguna Simponi. Nah, silakan Bapak Ibu kalau yang ingin migrasi yang sebelumnya sudah punya user Simponi, Bapak Ibu klik migrasi pengguna Simponi. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan reset password. Kenapa reset password? Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya,
MPN G3 Now ini ataupun TBS ini memiliki requirement password tersendiri, yaitu yang harus minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada karakter khusus, harus ada apalagi angka, seperti itu. Nah, makanya dia diminta reset password. Jadi Bapak Ibu cukup silakan masukkan email Bapak Ibu aja. Ya, masukkan email, terus kemudian username yang Bapak Ibu inginkan, sesuaikan ya, Bendahara KPPN Sungai Penuh misal. Nah, untuk petunjuknya kalau pengen lengkap bisa download di sini Bapak Ibu ya. Terus kemudian kirim link. Pastikan email Anda sudah terdaftar sebelumnya, dan sebenarnya kalau yang email barusan saya input itu belum terdaftar di Simponi, maka ketika kita klik ya, dia bakalan nolak. Ups, akun pengguna tidak ditemukan pada data Simponi. Silakan registrasi pengguna baru. Jadi seperti itu. Jadi sangat simpel caranya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang udah punya Simponi, Bapak Ibu klik kirim link ini, maka dia akan mengirimkan link ke dalam email. Nah, Bapak Ibu nanti di sini akan ada tombol reset password, itu aja bedanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti reset password, masukkan password yang baru, dah tinggal login, dah seperti itu aja. Lebih kurang seperti itu. Kalau untuk migrasi sangat simpel sekali. Mungkin kalau untuk simulasi kami rasa sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Gimana Mas Vicky, ada kira-kira yang mau disimulasikan lagi? Oh ya, dalam hal misalkan lupa password bagaimana, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Namanya kita manusia, tidak terlepas dari salah dan lupa. Maka kalau Bapak Ibu misalkan lupa password, ini contoh ya. Sebenarnya caranya mirip juga sama migrasi tadi. Nah, cuman tombolnya beda Bapak Ibu ya. Tombolnya itu adalah tombol lupa password, di sini sudah disediakan. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu. Misal saya masukkan email saya tadi. Terus dikirim link. Terus kemudian pastikan email Anda sudah terdaftar sebelumnya. Ini maksudnya terdaftar di TBS Bapak Ibu ya, di MPN G3 Now ini ya. Ya, user saya sudah terdaftar. Nah, link reset password sudah terkirim. Cek email Anda untuk buka link reset password katanya. Oke. Sekarang kita cek ke email, masuk lagi ke inbox email kita, dan di sini akan muncul 3 Bapak Ibu ya. Reset password pengguna, ini yang email terbaru. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, sama ketika Bapak Ibu migrasi dari user Simponi ke user TBS, itu akan muncul tombol seperti ini, tombol reset password. Silakan diklik reset password, terus kemudian Bapak Ibu masukkan password yang baru, ya, masukkan password yang baru, terus kemudian Bapak Ibu klik reset. Pastikan email Anda sudah terdaftar sebelumnya, ya. Password berhasil direset. Nah, silakan kemudian Bapak Ibu login pakai akun atau password email dan password yang baru tadi. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi fiturnya? Ya, ini kalau misalkan pengen download petunjuk penggunaan, pengen buat tiket high ke DJPB juga bisa langsung klik di sini. Nah, nih, kirim ulang kode aktivasi. Dalam hal misalkan ketika Bapak Ibu mendaftar tadi, kok kode aktivasinya kagak masuk gitu kan, kagak masuk. Bapak Ibu bisa klik kirim ulang kode aktivasi kalau memang dia masuknya lama ya. Jadi ini Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Jadi kalau kemarin tuh kan ada yang kalau link aktivasinya nggak masuk, kita mau nggak mau harus ngechat pusat gitu ya. Tapi kalau ini nggak, disediakan untuk kirim ulang kode aktivasi. Ini Bapak Ibu bisa gunakan juga kalau misalkan link aktivasi pendaftarannya tidak masuk-masuk. Nah, ini sedikit diulas juga terkait isi inbox kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat billing ya, ketika kita membuat billing itu bukan cuma ada di aplikasi doang tadi ininya informasi billingnya atau riwayat billingnya, tapi dia juga akan mengirimkan ke email kita. Jadi contoh seperti ini. Ketika kita sudah membuat billing tadi, dia akan mengirimkan seperti ini, notifikasi seperti ini. Nah, terus kemudian kita klik detail billing. Nah, ini karena servernya server dummy Bapak Ibu ya. Tapi aslinya ini dia akan langsung merujuk kepada riwayat billing kita tadi. Jadi isinya akan seperti itu. Itu ada lagi yang perlu simulasikan? Cukup ya ini ya. Oh, kalau seandainya
reset password Simponi. Iya, itu passwordnya kembali. Reset passwordnya langsung di sini. Oke, Bapak Ibu, emailnya aja. Jadi Bapak Ibu, nah ini menjelaskan sedikit, Mas, bagaimana kalau misalkan kami itu lupa password Simponinya? Sejauh pengetahuan saya pribadi, tidak masalah Bapak Ibu, karena yang ketika kita ingin migrasi itu yang diminta adalah email kita saja dan username kita. Jadi kayak gini kan, migrasi pengguna Simponi. Nah, dia akan minta email dan username. Jadi dia nggak minta password yang lama. Kenapa dia nggak minta password? Karena email ini kan nanti link resetnya akan dikirimkan via email. Jadi sistem menganggap, pengembang ini menganggap orang itu adalah yang dia harus kuasai adalah emailnya saja. Jadi kalau misalkan pun orang lain iseng-iseng reset password ke user Simponi kita ya nggak bisa, karena kan mereka nggak bisa buka email kita seperti itu. Ini Bapak Ibu, email yang diinput jangan lupa passwordnya. Jadi yang terpenting itu adalah password emailnya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu pasti juga udah tahu ya, kalau kita pengen reset password, baik itu untuk keperluan pekerjaan seperti ini nih, aplikasi-aplikasi seperti ini, di Git dan lain-lain, itu biasanya pasti dia akan mengirimkan link reset password ke email. Ya kalau misalkan Bapak Ibu lupa password emailnya, berarti Bapak Ibu harus reset password email dulu. Jadi kami sangat menyarankan, sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk menyimpan password emailnya baik-baik. Jangan sampai lupa seperti itu. Baik, mungkin untuk ya, siap. Berarti Bapak Ibu untuk simulasinya mungkin sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya seputar aplikasi TBS ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya raise hand. Silakan Bapak Ibu raise hand ya, angkat tangan di Zoom. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang bertanya, insya Allah akan kami jawab semampu kami. Kalau kami belum tahu maka akan kami hold dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, saya belum pernah bikin link Slido ya. Lupa, nggak kepikiran. Nantilah tambahin Slido untuk acara-acara berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, lewat kolom chat juga boleh kalau sekiranya mungkin malu-malu. Malu-malu. Boleh silakan di kolom chat aja bertanya, nggak apa-apa. Mau langsung raise hand juga boleh. Jadi intinya Bapak Ibu, TBS ini adalah ya kalau Bapak Ibu udah pakai Sakti ya, mirip-mirip seperti Sakti sebenarnya. Yang tadinya fasilitas billing itu terpisah-pisah, maka ini disatukan menjadi satu aplikasi di TBS. Walaupun tentu ini masih dalam pengembangan ya Bapak Ibu ya, ada beberapa yang mungkin masih belum bisa dilakukan di TBS. Contoh seperti e-billing pajak untuk saat ini masih belum masuk ke TBS. Terus kemudian PNBP juga saat ini masih di Simponi juga. Jadi kedepannya mungkin itu semua akan diintegrasikan menjadi dalam satu aplikasi. Jadi ya seperti Sakti, satu untuk semua, semua untuk satu itu SCTV. Gitu. Ya seperti itulah Bapak Ibu ya. Kalau user interface-nya mirip sama Simponi, tadi Bapak Ibu juga udah lihat ya cara pembuatan billingnya seperti apa. Itu ya mirip-mirip aja sama Simponi. Perbedaannya hanya di user Bapak Ibu ya. Di user ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kira-kira ini Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, apakah karena sudah paham materinya atau memang bingung sama sekali Bapak Ibu? Kalau sekiranya ada yang bingung sama sekali, mungkin kalau misalkan ada hal yang perlu kami ulangi, kami silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita insya Allah masih punya waktu lebih kurang 20 menit lagi sampai dengan penutupan. Oke, ini ada pertanyaan dari Rutan ya, dari Satker Rutan. Izin Bapak, tahun kemarin ada PNBP yang belum dibayarkan. Apakah dibayarkan masih
bisa disimponi atau sudah harus TBS. Oke. Izin langsung jawab aja. Baik, izin menjawab Bapak untuk yang dari Rutan dan Bapak Ibu semua. Sampai dengan pagi ini informasi yang kami peroleh khusus untuk PNBP itu masih menggunakan Simponi Bapak Ibu ya. Dan untuk seterusnya katanya juga masih pakai Simponi. Walaupun kalau kita berharapnya bakal masuk di TBS, tapi informasi yang kami terima sampai dengan saat ini PNBP masih menggunakan Simponi. Ya, walaupun nanti pas 17 kan nanti Simponi untuk yang non anggaran seperti store UPT-UP, terus pengembalian belanja dan seperti itu kan akan ditutup di Simponi Bapak Ibu ya. Namun untuk PNBP itu masih tetap menggunakan Simponi. Jadi akunnya masih dipakai. Jadi akunnya masih dipakai. Kalau lupa user Simponinya, reset user Simponinya aja Bapak Ibu. Yang penting nggak lupa user emailnya, password emailnya. Mohon Bapak, oh itu salah, itu dari tim kami ternyata. Terima kasih Bapak, ya sama-sama Bapak. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, saya izin minum Bapak Ibu ya, haus. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Atau mungkin sudah cukup jelas ya, karena juga user interface-nya nggak jauh beda, nggak buang jauh dari Simponi. Kami izin mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk melakukan isi absensi ya, link absensi, terus juga isi survei kegiatan yang sudah kami share tadi pakai Google Sites itu. Silakan Bapak Ibu isi absensinya dan surveinya. Untuk materi juga bisa Bapak Ibu download di link tersebut. Untuk video tutorial yang singkatnya itu juga akan kami masukkan dalam link Google Site tadi. Jadi link Google Site-nya disimpan aja. Untuk rekaman ini juga insya Allah akan kami push di situ juga. Oh, ya. Bapak Ibu, untuk kepentingan dokumentasi, kalau itu kami minta bantuannya, minta perkenan Bapak Ibu, bagi yang bisa menggunakan virtual background, mohon menggunakan virtual background, kita akan lakukan foto bersama. Jangan lupa kameranya diaktifkan juga ya Bapak Ibu ya. Kita coba lakukan foto bersama. Oke. Foto bersama akan dipandu oleh Mas Fikri Bapak Ibu ya. Saya mute dulu. Dan foto dulu. Oke Bapak Ibu. KPU Kerinci siapa nih? Ya, terima kasih atas penjelasannya ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga semoga bermanfaat ya. Mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa mengaktifkan kameranya. Itu yang hanya terlihat kepalanya bisa diturunkan kameranya. Oke, udah kita mulai aja. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Bentar Bapak Ibu.
Sekali lagi, yang halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Tadi aku lihat soalnya. Oh, benar ya. Oke. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, berhubung kita sudah foto bersama dan dari Bapak Ibu juga ada pertanyaan lagi, maka acara ini kami akhiri Bapak Ibu ya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk hadir di acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Semangat awal tahun karena ya pastinya ini baru masih awal ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa isi absen dan isi survei kegiatan ini Bapak Ibu ya. Oh ya, jangan lupa juga segera migrasi karena ini udah tanggal 11. Nanti tanggal 17 user Simponi sudah tidak bisa digunakan untuk setoran non PFK selain PNBP. Demikian Bapak Ibu, akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera ya. Salam perbendaharaan, bukan semua orang perbendaharaan. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kami tutup Bapak Ibu ya. Udah kan, nggak ada lagi? Kami izin close room Zoom-nya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kegiatan.